Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Uang dalam Perspektif Islam. Adapun anggota dalam kelompok kami yaitu Amira Zahra Lubis, Dinda Pratiwi Tarigan, Dian Meisuri, Khairunisa Nasution, Leni Lastrian Nahulai, Marzatila Rahman, Mutia Risti, Putri Khairani Pratiwi, Rizka Azriani Tanjung, Talia Anandani. Baik, kita mulai presentasi kita, di mana materi pertama akan dijelaskan oleh teman kami, Dinda Pratiwi Tarigan dan Dian Meisuri. Kepada teman kami, saya persilakan. Definisi uang. Definisi umum dari uang adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Alat tukar sendiri dalam ekonomi memiliki makna segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat secara luas sebagai alat pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. Uang didefinisikan secara berbeda menurut ilmu ekonomi klasik atau tradisional dan modern. Pada ilmu ekonomi tradisional, uang diartikan sebagai segala macam benda yang dapat dimanfaatkan menjadi alat tukar dengan syarat benda tersebut diterima oleh masyarakat umum di suatu wilayah. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materinya. Kita masuki materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Mutia Risti dan Talia Anandani. Jenis uang berdasarkan fungsinya terdapat 3 jenis uang, yaitu kartal, giral, dan kuasi. Yang pertama, kartal, uang yang kamu bawa sehari-hari untuk membayar ongkos angkutan umum, membayar makanan, dan berbelanja di pasar adalah uang kartal yang terdiri atas uang kertas dan uang logam. Uang logam. Pada masa terdahulu, jenis uang yang berbahan dasar logam ini pernah terbuat dari perak dan emas. Uang kertas contohnya yaitu uang yang kamu ambil dari mesin ATM. Giral. Uang giral bukanlah alat tukar yang sah untuk bertransaksi secara bebas bagi masyarakat umum. Namun di sisi lain, surat berharga yang hanya dikeluarkan bank umum ini tetap dapat digunakan secara sah dengan menggunakan buku, cek, giro, biliet, atau telegraphic transfer bank di luar negeri. Selanjutnya, kuasi. Uang kuasi adalah uang yang sengaja disimpan dalam kurun waktu tertentu sehingga selama periode tersebut nasabah tidak dapat menggunakan sebagai alat pembayaran. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Kita masuki materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman kami, Putri Khairani Pratiwi. Kepada teman kami persilakan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berjudul Uang dalam Perspektif Islam. Dalam konsep Islam, uang adalah flow konsep. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak bolehkan. Uang adalah barang publik, milik masyarakat. Karenanya, penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah atau terjadi kelesuan ekonomi alias stagnasi. Itulah hikmah dilarangnya menimbun uang. Terima kasih. Perhatian dihimbau kepada seluruh teman-teman untuk tetap tenang dan memperhatikan materi yang telah disajikan. Dikarenakan kita presentasi menggunakan sistem daring, maka jika ada yang ingin bertanya, harap memberi emotikon jari telunjuk. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Khairunisa Nasution. Kepada teman kami persilakan. Peranan uang dalam kebijakan moneter. 1. Mekanisme kebijakan moneter akan membantu mengatur penawaran uang seirama dengan permintaan real terhadap uang. 2. Uang merupakan instrumen tidak bisa dipisahkan dari kegiatan ekonomi. Selain itu, uang dalam perekonomian memberikan arti yang cukup penting, ketidakadilan dari alat ukur.
ukur yang diakibatkan adanya instabilitas nilai tukar uang akan mengakibatkan perekonomian tidak berjalan pada titik keseimbangan. Terima kasih kepada teman kami. Kita masuki materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Amira Zahra Lubis. Kepada teman kami, saya persilakan. Kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter Islam adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi real yang optimum, dan stabilitas ekonomi. Perhatian dihimbau kepada seluruh teman-teman untuk tetap tenang dan memperhatikan materi yang telah disajikan. Dikarenakan kita presentasi menggunakan sistem daring, maka jika ada yang ingin bertanya, harap memberi emotikon jari telunjuk. Terima kasih. Kita masuki materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman kami, Leni Lastriana Hulai dan Rizka Azriani Tanjung. Kepada teman kami persilakan. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu fungsi uang. Fungsi asli uang sebagai alat tukar atau medium of exchange. Fungsi uang yang pertama adalah sebagai alat tukar. Alat tukar merupakan fungsi uang karena pada dasarnya penggunaan uang adalah untuk memudahkan proses pertukaran. Sebagai satuan hitung atau unit of account, fungsi uang yang berikutnya adalah sebagai satuan hitung. Fungsi uang sebagai satuan hitung sudah merupakan suatu keharusan. Tanpa adanya satuan hitung, orang akan kesulitan untuk menentukan nilai atau harga suatu barang ataupun jasa. Fungsi turunan uang. Yang pertama, menunjukkan harga, dan yang kedua, alat pembayaran, dan ketiga, penimbun kekayaan, yang keempat, sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan sosial, dan yang terakhir, alat pembayar hutang. Terima kasih. Kita masuki materi yang terakhir yang akan dibacakan oleh teman kami, Marzatila Rahman. Kepada teman kami, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudara Leni. Masuklah kita ke materi 7. Tujuan kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Tujuan kebijakan moneter syariah adalah menjaga dan merawat stabilitas ekonomi negara. Usaha pengendalian keadaan ekonomi di suatu negara disebut dengan kebijakan moneter. Hal utamanya adalah mengatur kestabilitasan nilai uang dan jumlah uang yang beredar di tanah air masing-masing negara. Instrumen kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Adapun instrumen kebijakan moneter syariah adalah hukum syariah. Hampir semua instrumen moneter pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi underlyingnya mengandung unsur bunga. Penghapusan sistem bunga tidak menghambat untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam ekonomi. Baik, itulah tadi materi-materi yang sudah kami sampaikan. Maka kami buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh mengajukan emotikon telunjuk. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman sekalian. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.